Shalom, selamat pagi Kakak Ken. Selamat pagi. Selamat pagi Nancy. Kok Nancy nih aku Sisi kok ditanggil Kak Nancy itu loh. Kalau kan Kak Nancy aku Sisi. Oke, Sisi. Good morning Sisi. Good morning Kak Tari dan Kakak Kendita. Morning. Oke, semuanya kita akan sama-sama memuji Tuhan hari ini. Anak-anak, hari ini tuh hari spesial. Kita mau bersuka cita semuanya. Di hari Minggu ini kita mau Sunday School ya Kakak Ken ya. Oke, silakan Kakak Ken yang pimpin. Good worship. Sehat, taat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Yuk, semua teman-teman, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Oke. Ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat, kuat, cerdas, taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, lompat. Ayo kita sama-sama. Mari bersuka cita. Ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa untuk memulai Kids Worship kita. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memulai Sunday School Kids Worship kami. Dan mohon supaya bisa fokus, bisa semangat memuji Tuhan, dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama bersemangat menyanyi untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Yesuslah penolongku. Di saat aku susah, di saat aku sedih, di dalam segala hal Yesuslah penolong kita ya. Oke, mari semua kita bersuka cita. Saat aku sedih, Yesuslah penghiburku. Di saat aku sakit, di saat Aku sakit, Yesuslah penyembuhku. Di saat aku susah, Yesuslah penolongku. Dalam segala hal, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku. Dalam segala hal, Yesuslah penolongku.
akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ya Yesus Sayang. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarkan. Masih bisa hidup bersama karena kebaikan-Mu. Engkau sangat sayang pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sangat baik pada kami, sangat menyayangi kami lebih dari semuanya. Terima kasih Engkau memberikan kami tepat pada waktunya dan memberikan kami apa yang kami butuhkan. Terima kasih. Sangat baik pada kami. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Aku Mau Jadi Murid Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya anak-anak semuanya. Aku mau jadi murid Tuhan. Aku
Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terus tolong kami supaya kami bisa fokus, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Aku hari ini sedang sedih karena temanku lagi sakit. Gimana ya caranya menolong teman yang sakit? Teman-teman tahu caranya enggak? Aku mau bawa ke dokter. Tapi aku kan masih kecil, enggak bisa. Mau enggak tolong siapa ya? Kan tadi tata namanya temanku itu enggak punya uang. Kalau ke dokter kan harus bawa uang, harus beli obat. Gimana ya? Gimana ya? Kalau gitu aku mau tanya Kak Tari deh. Sekarang juga kan waktunya Sunday School. Aku mau dengar firman Tuhan dulu. Ayo teman-teman, semua kita dengar firman Tuhan ya. Ikuti aku. Aku mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Ayo teman-teman, let's go. Shalom anak-anak semua yang dikasih oleh Tuhan. Good morning ya. Sekarang kita waktunya untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Sudah sukacita ya, sudah memuji Tuhan. Sekarang oke, kita akan bersama-sama stay dan memperhatikan firman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus mau mengajar apa untuk Kak Tari, untuk anak-anak di rumah semuanya. Hari ini Tuhan mau kita belajar untuk percaya. Percaya apa ya? Apakah Kak Tari dan anak-anak sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Yuk kita sama-sama belajar dulu. Baca dari firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dari Markus pasal 16. Ya, Kak Tari akan bacain buat kita dari Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai 14. Markus 16 ayat yang ke-9, 9 sampai ayat yang ke-14. Anak-anak, mari perhatikan ya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan. Wah, Ibu Maria Magdalena ini dilepaskan, dibebaskan dari kuasa jahat anak-anak. Lalu perempuan itu, lalu Ibu Maria Magdalena pergi. Dia beritahu kepada mereka yang selalu mengiring Tuhan Yesus. Siapa tuh? Murid-muridnya. Ibu Maria Magdalena beritahu kepada teman-temannya, kepada Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus, semuanya. Ibu Maria Magdalena kasih tahu bahwa Tuhan Yesus telah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya, pada waktu itu mereka sedang sedih. Mereka masih berduka cita karena bagi mereka Tuhan Yesus sudah disalibkan dan sudah dikuburkan. Anak-anak, waktu itu juga Ibu Maria Magdalena sedang sedih ya, sedang menangis. Tapi dia sudah melihat Tuhan Yesus bangkit, dia kasih tahu ke teman-temannya. Tetapi ketika teman-temannya Ibu Maria Magdalena ini, Bapak Petrus dan teman-temannya mendengar Ibu Maria Magdalena bicara bahwa Tuhan Yesus hidup dan Ibu Maria Magdalena telah berjumpa dengannya,
Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya. Kan Tuhan sudah dipaku tangannya. Tuhan sudah dipukul. Sudah penuh luka. Tuhan sudah dikubur. So, Tuhan hidup. Mereka nggak percaya. Sesudah itu Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya yang sedang berada dalam sebuah perjalanan. Waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang menuju ke sebuah kota yang namanya kota Emmaus. Di jalan mereka berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya. Karena pada waktu itu anak-anak kalau mau bepergian tidak seperti sekarang harus naik taksi online atau naik sepeda motor atau by car, naik mobil. No, nothing. Zaman dulu tidak ada. Ya, yang ada itu keledai. Tapi murid-murid ini berjalan kaki menuju ke kota Emmaus. Mereka ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong di jalan. Lalu, apa yang terjadi? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tuhan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan hidup. Tuhan mengajak mereka berdoa, makan, Tuhan bagi roti untuk mereka. Dan berkata, oh iya, Tuhan Yesus hidup. Wah, sepulang dari kota Emmaus, mereka pulang ke rumah mereka, ke tempat di mana murid-murid itu tinggal. Dan mereka ini kasih tahu, teman-teman, Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka nggak percaya Tuhan Yesus hidup. Anak-anak, mereka itu tidak percaya. Akhirnya Tuhan menampakkan diri kepada ke-11 murid itu ketika mereka sedang makan. Mereka lagi kumpul, mereka lagi makan. Lalu Tuhan marah dengan mereka. Tuhan datang kepada murid-murid itu. Tuhan beritahu. Tuhan marah dengan mereka karena hati mereka gak mau percaya kalau Tuhan Yesus itu hidup. Kalau Tuhan Yesus itu bisa bangkit. Tuhan Yesus itu bisa gak mati lagi. Mereka gak percaya dan Tuhan bilang kepada mereka, Tuhan mencela, Tuhan marah, Tuhan tidak suka karena mereka tidak percaya dengan apa yang sudah dikasih tahu oleh teman-temannya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Apa pelajarannya untuk Katari dan anak-anak? Jangan seperti murid-murid itu yang susah percaya. Kalau dikasih tahu Tuhan Yesus itu bangkit, Tuhan Yesus itu bisa hidup, Tuhan Yesus itu bisa mengalahkan maut. Ayo percaya anak-anak. Jangan seperti murid-murid yang gak mau percaya. Dikasih tahu Maria Magdalena gak percaya. Dikasih tahu dua temannya yang dari kota Emmaus gak percaya. Tuhan marah dengan mereka. Anak-anak, Tuhan Yesus itu bisa hidup dari kematiannya. Karena dia adalah Allah. Dia yang menciptakan gunung-gunung. Anak-anak pernah main clay kan? Anak-anak bikin gunung-gunung. Dan mungkin ada volcanonya. Tapi volcanonya bisa keluar betulan enggak? No. Itu hanya mainan aja kak. Itu anak-anak gunungnya kecil ya kan? Tetapi kalau anak-anak bepergian, lihat gunung yang sangat besar, siapa yang buatnya? Tuhan. Siapa yang bisa buat gunung sebesar itu? Ada para pembangun bisa membangun gedung-gedung yang tinggi. Tetapi mereka tidak bisa membuat gunung-gunung yang tinggi. Gedung tinggi mereka bisa bikin dan gedung itu bisa roboh. Ya toh? Anak-anak, Tuhan bisa menciptakan gunung-gunung tinggi. Siapa buat bunga? Saya tidak bisa. Siapa buat bulan? Hanya Tuhan Yesus. Siapa buat ikan?
Saya tidak bisa. Siapa buat ikan? Hanya Tuhan Yesus. Anak-anak dan Kak Tari bisa gambar ikan yang bagus di buku gambar kita. Bisa diwarnai, coloring and beautiful. Tapi kita nggak bisa bikin gambar ikan kita berenang di air. Kalau berenang di air nanti kertasnya jadi rusak. Gambarnya jadi rusak. Tapi Tuhan bisa buat ikan berenang di sungai, di kolam, di laut. Anak-anak, Tuhan itu hebat. Percaya. Tuhan bisa buat gunung, bisa buat bulan, bisa buat ikan, bisa buat cacing yang kecil, bisa buat semut yang kecil, bisa buat semut yang kecil itu bekerja sama dengan temannya, punya papa mama, mereka mengangkut makanan bareng-bareng. Tuhan yang buat. Tuhan hebat. Anak-anak, ayo percaya Tuhan bisa tolong kita. Tuhan bisa tolong anak-anak. Ada yang mau sekolah tahun ini? Tapi aku belum, papa mamaku belum punya uang, Kak. Nanti masuk sekolahnya gimana ya? Mau daftarkan, kata mamaku harus pakai uang pendaftaran, harus pakai beli uang beli baju, harus pakai beli ini. Aduh, aku belum punya pensil, aku belum beli sepatu baru, aku belum. Anak-anak, percaya Tuhan mendengar doa kita. Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan mendapat. Berdoa, Tuhan berikan berkat. Tuhan bukakan berkat-berkat. Papa mama ada pekerjaan, papa mama ditolong Tuhan, bisa dapatkan berkat dan dicukupkan Tuhan. Percaya. Masa Kak Tuhan bisa tolong? Iya, Tuhan bisa tolong. Tuhan bisa ciptakan semuanya ini. Tuhan juga bisa berkati orang tua kita. Sehingga anak-anak, don't worry. Be trust to Jesus. Percaya kalau kita berdoa, Tuhan memperhatikannya. Don't worry kids, we have Jesus. Kita punya Tuhan yang pasti sanggup tolong kita. Ada papa mamamu yang sakit, ada opa omamu yang sakit, berdoa Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Tuhan berikan dokter yang baik, Tuhan berikan berkat supaya bisa pergi ke dokter, Tuhan berkati obat yang diminum supaya bisa sembuh. Tuhan berkati ya. Mau obatnya mahal, kalau Tuhan belum kasih kesembuhan nggak bisa sembuh. Tapi mungkin anak-anak down good, dia tidak pergi kemana-mana, tapi berdoa, lalu anak-anak minum air putih yang banyak, diberkati Tuhan, berdoa, makan yang banyak, semangat, Tuhan juga bisa sembuhkan. Anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa tolong kita. Belajar dari murid-murid ya, belajar dari murid-murid, jangan tidak percaya. Tuhan gak suka, Tuhan gak suka. Oke, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup, dia bisa tolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Tuhan sudah tolong kami. Hari ini ajari kami untuk belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong kami bahwa kami melakukan firman-Mu. Tolong kami ya, untuk kami tidak takut, untuk kami percaya Tuhan pasti menyediakan berkat-berkat untuk kami. Kami percaya Tuhan Yesus hebat. Kami percaya Tuhan bisa. Kami percaya Tuhan mau menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak ya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anak-anakku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Saya mau ayat hafalan. Mazmur 141 ayat 3.
Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Terima kasih. Salam, selamat hafalan. Mazmur Mazmur 141 141 ayat 3. ayat 3. Awasilah Awasilah mulutku ya Tuhan, mulutku ya Tuhan, berjagalah jagalah pada pintu bibirku. pada pintu bibirku. Shalom dan semoga. Shalom, saya mengenai hafalan Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Shalom dan memberkati. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dadah, salam. Saya metafalan dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Teman-teman, sama hafalan dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Salam, terima kasih. Mazmur 40. Salam teman-teman, saya mau hafalan dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Terima kasih. Hafalan Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berbahagialah pada pintu bibirku. Terima kasih. Saya mau hafalan dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Salam. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Hai teman-teman, saya mau hafalan dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Salam teman-teman, saya mau hafalan dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Salam teman-teman. Halo teman-teman, saya mau hafalan Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, jagalah pintu bibirku. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, jaga pintu bibirku. Teman ayat hafalan dari Mazmur Mazmur 141 141 ayat ayat 3. 3. Awasilah Awasilah mulutku mulutku ya Tuhan, ya Tuhan, berjagalah jagalah pada ada pintu bibirku. bibirku. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Teman-teman, saya hafalan dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Teman sama hafalan dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Halo.
Mazmur 141 ayat 3, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Salam, terima kasih.